Hai, nama orang ini adalah Aryo, dan dia adalah seorang GM operasional, logistik, dan sales marketing. Wih, banyak banget, nggak bisa satu dulu apa? Oke, gue marketing enthusiast. What's up everyone, balik lagi di YouTube channel gue, Fitzgerald Salendu. Buat kalian nih yang masih SMA, kuliah, fresh graduate, atau first jobber, ingin jadi profesional atau mungkin entrepreneur, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena konten-konten di channel ini pasti berguna buat kalian. Oke, kita mulai aja ya. Kali ini gue udah sama Aryo. Oke, apa kabar Doi? Baik. Gimana? Lu sehat? Sehat juga, oke. Boleh cerita nggak, lu sekarang itu lagi kerja di mana sih? Gue sekarang lagi handle sebuah perusahaan F&B Oke. di Jakarta. Perusahaan seperti apa sih F&B itu? Food and beverage itu orang-orang umumnya mengetahuinya seperti apa? Yang jelas, jualan makanan. Kalau lu jualan nasi uduk di pinggir jalan pun ya lu bisa bilang lu bergerak di bidang F&B. F&B, oke. Iya kan? Tapi kalau ini kan kita punya sistem, Ya. kita punya jaringan, kita punya workflow yang lebih kompleks gitu loh. Karena kita memanfaatkan banyak sekali fungsi. Oke. Ada fungsi marketing, ya selayaknya sebuah perusahaan berjalan lah. Oke. Nah, kalau boleh cerita juga dulu awalnya lu tuh kuliah di mana, terus sampai karir lu sekarang itu lu awal kerjanya seperti apa sih? Gue kuliah di Telkom University, dulunya namanya STMB, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Telkom. Ya. Sekarang jadi Telkom University. Gue ngambil konsentrasinya itu Markom, Marketing Communication. Gitu. Nah, terus kalau misalnya sejarah singkatnya sampai bisa di posisi sekarang, Ya. memang gue multi komoditas. Jadi tidak hanya di satu komoditas, tapi gue macam-macam. Tapi dengan satu konsentrasi. Jadi gue Oke. mau di komunitasnya mau media, mau kontraktor, mau gue di oil and gas, mau sekarang di F&B, tapi tetap semua konsentrasi gue di marketing. Oke. Jadi tetap lu stick to marketing ya? Oke. Doi, by the way panggilan akrab gua tuh meskipun namanya Aryo, gua manggilnya Doi gitu. Ya, gue dipanggilnya Doi. Ya. Gimana? Nah, boleh dijelasin juga fungsi dari marketing itu apa sih buat suatu perusahaan, peran seorang marketing, peran lu nih saat ini? Oke, secara dasar banget ya, marketing itu kan artinya pasar ya. Jadi kita ada kegiatan untuk memasarkan sesuatu. Ya. Jadi ada yang bilang, salah satu mentor gue bilang bahwa marketing itu adalah the art of making possibilities. Jadi apapun produk Making kita, possibilities ya? making possibilities. Jadi seberapa mungkinkah produk kita diketahui oleh orang? Oke. Gitu loh. Banyak anggapan bahwa marketing dan sales itu sama. Oke. Ya kan banyak, oke, lu marketing ya, lu jualan ya? Enggak, men. Karena objektifnya beda. Ada lagi, kalau selling itu ya, lu how to convince people, lu harus meyakinkan orang, makanya lu harus investasi di outfit dan lain-lain. Tapi kalau marketing, investasinya lebih di kemampuan lu untuk analisis. Oke. Ya. Gitu, lu menganalisa pasar, tren yang sedang berkembang apa, atau lu bahkan menciptakan sebuah tren supaya produk lu dicari orang. Oke. Gitu. Ya. Beda lagi branding. Nah, itu branding beda lagi tuh. Jadi itu beda semua ya, ada kalau lebih dalam tuh ada marketing, ada sales, ada branding, dan itu semua berbeda ya. Oke. Analogi gampangnya gini, men. Oke. Kalau branding itu ketika lo abis mandi, lo nyisir, lo pakai parfum, ya kan, lo pakai baju yang bagus, itu branding lo, ya kan. Ketika lo jalan keluar rumah, itulah kegiatan marketing lo. Oke. Orang akan oke. melihat lo, Itu analoginya, oke. ya kan. Ketika lo asking a girl untuk jalan sama lo, yuk jalan yuk, gitu kan. Nanti gue beliin bakso nih, misalnya gitu ya. Itu udah kegiatan selling. Oke. Ya, Jadi branding ya lo perangai lo akan seperti apa, produk lo akan dilihat orang seperti apa, terus kegiatan untuk memberitahukan kepada khalayak tentang produk lo, keberadaan produk lo, itulah kegiatan marketing, dipasarkan, Oke. diberitahukan. Iya. Nah, Iya. setelah itu baru kita yuk beli, yuk jalan, gitu loh. Oke, nah sekarang Doi, sedikit intermezzo ya. Nah, buat orang yang masih awal berkarir nih gitu Oke. ya, fresh graduate, first jobber, tentunya kan harus lebih selektif ya menentukan anggaran belanjanya. Nah, di tahap awal karir lu nih sebagai marketers gitu ya, Oke. marketers ya,
apa sih alat-alat atau pos-pos peralatan yang wajib diinvest di awal lebih serius gitu, di tahap awal nih ya. Kan nggak semuanya langsung mewah gitu. Nah ini lu milih-milih nih. Oke. Kalau di zaman kita mungkin belum semarak ini ya media sosial atau segala macam ya. Tapi lebih ke alat komunikasi sih kalau gue bilang. Ya lo butuh laptop dan software-nya jelas. Sesimpel Microsoft Excel. Gitu. Jadi lo punya list customer lo atau list target lo. Gitu. Jadi ini sudah di approve atau belum, ini sudah sampai tahap mana. Jadi lo punya sebuah device, lo punya software untuk mengolah datanya. Handphone, laptop, gitu ya. Apalagi di luar pergadgetan mungkin? Di luar pergadgetan, apa ya? Kalau lo mau memasarkan sesuatu, ya lo harus mengenal pasar lo. Artinya apa tuh? Artinya lo harus terjun ke pasar. Jadi tidak hanya benda yang jadi penting gitu loh, tapi kemampuan lo untuk berkomunikasi. Lo harus punya investasi di situ. Nah, investasinya maksudnya apa nih? Lo keluar duit dalam bentuk apa tuh berarti? Sesimpel apa ya? Lo mau jualan, misalnya lo mau jualan baju nih. Lo mau jualan baju, ya lo akan lihat nih. Lo akan jalan-jalan. Kalau lo cuma di kosan aja, kalau lo cuma di rumah aja, ya lo nggak akan tahu apa-apa. Cuman scrolling up di feed itu nggak akan banyak berguna. Tapi ya lu banyak aja jalan keluar, lu lihat di mana. Pasar gua adalah Jakarta. Ya lu keliling aja di Jakarta. Pasar gua adalah anak gaul di daerah ini. Misalnya, lu lihat outfit mereka seperti apa. Seperti apa gaya yang atau style yang mereka milikin. Jadi lebih investnya tuh lu keluar untuk riset sebenarnya kayak gitu. Berarti lebih put budget untuk transportasi dan waktu untuk riset sebenarnya ya. Karena biar bagaimanapun marketing itu sangat erat hubungannya dengan data. Dengan data ya, data and riset. Karena assumption skills. Gitu. Jadi tidak boleh banyak asumsi ya. Jangan asumsi. Harus pakai data driven. Kayaknya dia suka ini deh, lo bikinin. Enggak juga. Enggak boleh gitu. Jangan. Oke Doi, sekarang kita bicara yang pentingnya nih ya. Jadi untuk menjadi seorang marketers gitu ya, hard skill apa aja sih yang diperlukan biar bisa menjadi seorang marketers yang hebat? Yang penting lo punya kemampuan untuk riset ya. Lu bisa ngeriset, lu bisa pintar memilah data yang tadinya raw data jadi data yang bisa disajikan dan bisa mudah dimengerti oleh tenaga sales lu nanti. Dikumpulin dan juga lu harus menyajikan dengan bentuk mudah dicerna. Jadi gini, kebanyakan di beberapa perusahaan marketing itu seperti ahli strateginya. Jadi dia akan menyiapkan senjata buat para sales untuk menyerang ke musuhnya. Jadi dia akan mantau medan perang, habis itu dia akan membuat sebuah senjata-senjata yang fit in, yang cocok gitu ya. Lalu dia akan kasih senjata itu ke salesnya. Salesnya baru akan jalan. Jadi yang pertama banget adalah riset. Kemampuan riset. Apalagi tuh hard skillnya? Terus setelah riset, yang penting lo bisa tahu momen sih. Dan lo oportunis terhadap momen. Gue nggak tahu ya itu hard skill atau soft skill ya. Peka terhadap momen gitu ya. Peka terhadap momen. Karena lu lihat kalender deh, itu banyak hari besar, banyak hari penting, terus banyak kejadian-kejadian tertentu, banyak yang lagi viral di media sosial. Nggak ada masalah kalau lu bisa riding the wave. Peka terhadap tren dan timing berarti ya. Gitu. Jadi lu juga bisa ngejahitnya gitu. Momennya seperti ini, produk gue ini. Gimana caranya gue nyemplung ke situ. Jadi lu bisa membuat sebuah renstra. Gue sebut itu renstra, rencana strategis. Strategic planning untuk tim lu untuk bergerak. Jadi marketing itu ya erat banget sih sama lu harus tahu pasar lo itu seperti apa karakternya. Mulai dari behavioralnya, terus psikografisnya, terus and so on lah. Jadi lu bisa googling lah kayak gitu. Kalau berstrategi berangan-angan doang mah gampang Doi, ya nggak? Tapi saya lo bikin aja prajurit atau misalnya seluruh karyawan itu dengan fasilitas yang terhebat gitu, mudah aja gitu. Jadi sebenarnya tantangannya marketers itu apa gitu dalam rencana berstrategi gitu? Apa susahnya gitu? Tantangan semua orang sih. Salah satunya nih yang paling relate lah, dana, budget atau anggaran. Anggaran lo berapa? Nah, Makanya
gue sangat concern terhadap riset. Oke. Tantangan di dunia marketing adalah mengetahui persona dari marketnya itu siapa, apa, kayak gimana bentuknya. Kalau misalnya dibikin sebuah bentuk, market lo itu apa sih? Kotak kah, segitiga kah, bulat kah, gitu loh. Dan itu hanya 4% sebenarnya orang-orang yang 4% dari orang-orang yang berhasil lo reach gitu loh. Tapi sebenarnya yang punya kekuatan buying power terbesar, yang punya loyalitas terbesar, yang punya memungkinkan dia repeat order kalau itu paling cuma 4%. Nah, tantangannya adalah fokus gue selama ini itu mencari si persona di si 4 orang ini, si 4% ini dari market lo. Gitu. Jadi budget lo tuh benar-benar bisa tidak sia-sia lah, benar-benar bullseye. Efektif, efisien. Ada 3 hal yang dicari di marketing sebenarnya. Marketing itu intinya adalah generate leads. Leads itu ya kemungkinan orang untuk akses ke kita, tahu tentang kita, impression terhadap produk kita, itu leads. Jadi generate leads. Habis itu setelah generate leads, target gue, KPI gue nih, misalnya gue menentukan KPI buat teman-teman rekan-rekan gue. Jadi yang pertama adalah volume tadi, dari leads-nya, sebanyak apa sih leads yang berhasil di-generate. Terus coverage-nya. Apakah hanya kalau gue sekarang di F&B, apakah hanya di sektor F&B atau bisa nggak ini kita nge-reach sektor-sektor lain dari sektor musik kah, seni kah, otomotif kah, supaya produk-produk kita tuh juga dikenal oleh orang-orang yang jarang tersentuh oleh dunia F&B. Gitu. Setelah generate leads tadi sudah, coverage-nya semakin luas atau tidak, bagaimana leads tadi itu bisa terkonversi. Jadi effectiveness-nya ada di sini. Ada konversinya juga ya. Terkonversi jadi transaction, jadi transaksi. Karena ujung-ujungnya cuan. Ujung-ujungnya cuan, harus transaksi. Gitu loh. Gimana caranya itu tidak terlalu besar, budgetnya nggak terbuang banyak, ya lu harus mengenal dulu. Baik lagi ke riset tadi ya. Market lu tuh siapa? Sip. Gitu. Nah, kalau bicara hard skill kan identik dengan belajar di kuliah atau mungkin jurusannya, ya. Nah, buat teman-teman nih, misalnya kayak gue juga termasuk gitu ya, yang kerjanya itu tidak ada relate secara langsung ya, tidak relate secara langsung dengan kuliah. Nah, untuk menjadi seorang marketers, hard skill yang diperlukan itu bisa belajar dari mana aja sih kalau zaman sekarang? Literasi tentang marketing udah berjibun deh. Nah, lo bisa browsing di internet tuh banyak buku-buku, jangan malas baca buku. Terus lo bisa ikutin beberapa orang di Instagram atau di YouTube. Ada sih beberapa yang 1-2 rekomendasi gitu, buku ataupun nama-nama sumber media atau channel. Kebanyakan yang gue ikutin sekarang justru ke orang-orang bisnis ya, orang-orang bisnis itu yang dia juga sharing-sharing tentang hal-hal seperti ini. Salah satunya adalah Fitzgerald Salendu. Bukan dong. Terus ada Ci Christina Lee, terus ada Doi Zulkifli, terus ada Rex Marindo, Bang Rex, Kang Rex, terus Kang Gufron Syarif dari House, banyak. Jadi lo bisa coba cari referensi dari sana. Yang jelas bukunya Mas Afrik Waseso juga bagus. Gitu. Jadi mudah banget dicerna oleh teman-teman semua kayaknya. Ya. Artinya YouTube ada, TikTok ada, buku ada. TikTok lagi. Bahkan TikTok ya. Kalau malas baca buku, TikTok bisa lah. Jadi itu loh. Kadang-kadang kemampuan untuk yang tadi gue bilang spying competitors. Jadi lu tahu nih kompetitor lagi ngapain aja. Berarti itu yang lagi tren. Gitu. Semudah itu. Abis itu lu tinggal ATM deh, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke Doi. Nah sekarang kalau tadi udah hard skill, nah sekarang yang nggak kalah penting soft skill juga. Gitu. Jadi yang penting apa aja sih? Soft skill, soft skill yang sangat dibutuhkan oleh seorang marketer menurut gue adalah lo harus bisa kepo. Kepo. Beneran lo harus bisa kepo sama keadaan sekitar tuh kayak gimana sih? Rasa ingin taunya ya. Rasa ingin taunya besar. Terus lo juga selain kepo, lo harus bisa kreatif. Karena lo harus membuat terobosan-terobosan baru, strategi-strategi baru. Apalagi kita lagi abis pandemi. Tentu perlu banyak adaptasi lah. Jadi lo harus bisa create something new gitu loh. Terus yang ketiga, menurut gue kemampuan komunikasi itu sudah mutlak ya. Dan gimana sih salah satunya supaya kita komunikasinya lancar sama audiens kita, ya kita harus bisa berempati sama mereka. Apa sih maksudnya berempati itu?
Berempati. Ini kadang-kadang pertanyaannya Gerald suka begini nih. Berempati itu jadi lu memahami secara emosional. Jadi lu bertindak itu tidak hanya secara logik, secara ya lu lebih memanusiakan manusia lah. Oke. Kalau lu lihat mukanya lagi sedih jangan lu tawarin asuransi atau Nah. Oke, bisa tambah cemberut gitu ya. Kalau misalnya lu tawarin asuransi ya oke, lu riding the moment. Wah, ini orang butuh asuransi nih. Terus lu tunjuk-tunjuk makanya punya asuransi. Yang nggak gitu, men. Lu nggak berempati namanya. Iya. Gitu. Oke. Nah, soft skill sendiri ya. Ini bisa dipelajarin di mana aja sih kalau bicara soft skill? Soft skill itu akan terbentuk sih sebenarnya, men. Terbentuk, oke. Terbentuk. Setiap orang yang gue pahami saat ini ya, setiap orang itu ya karakter gue sekarang itu dipengaruhi oleh 5 orang terdekat. Oke. Jadi circle kita yang paling dekat 5 orang ini yang akan membentuk kita. Ya karakter kita, cara kita berpikir, pola kita dalam menyelesaikan masalah, pola kita dalam melihat sebuah mindset kita, kayak gitu. Jadi lo harus bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memiliki kualitas. Oke. Ya itu berpengaruh terhadap soft skill ya, terasah dengan sendiri. Terasa. Kalau lo mau praktek sih bisa di mana aja. Lo bisa gabung ke komunitas. Lo bisa gabung ke asosiasi nantinya. Lo bisa gabung di ya manapun lah. Kalau SMA kuliah gitu, contoh-contoh apa tuh misalnya bergabungnya? SMA kuliah. Lo pasti SMA, lo pasti ikut ekstrakurikuler kan. Di situ tempat lo mengasah soft skill lo. Untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa ya banyak hal sih yang bisa dipelajarin dari berkomunitas sih. Itu penting banget. Jadi SMA, kuliah, berkomunitas, ikut organisasi, semuanya itu akan dengan natural mengasah soft skill itu ya. Karena lu di situ akan ketemu orang. Orang itu adalah representasi dari market lu. Karakternya beda-beda, needs-nya beda-beda, wants-nya beda-beda, gitu loh. Cara dia memandang sesuatu hal. Ada yang orangnya fungsional banget. Oh ya udah ini cuma sekedar laptop, gue butuh ngetik dah. Apapun mereknya gue nggak peduli. Tapi ada yang butuhnya, gue buat gaya, gue buat sosial. Laptop gue mereknya harus durian. Kayak gitu. Apa itu durian ya? Oke. Durian. Anyway, ya. Oke, artinya ini ya punya perspektif luas, banyak bergaul, banyak berkomunitas gitu ya. Oke. Ya itu penting menjadi seorang marketers. Oke, sekarang bagian terakhir nih, Doi. Ya. 3 bonus tips ya buat teman-teman nih, baik lagi ya, anak SMA, kuliah, first jobber, semuanya yang lagi berkarir atau malah mau mulai bisnis gitu. 3 bonus tips, apa aja? 3 bonus tips, oke. Yang pertama mungkin lo harus temuin mentor. Lo harus perbanyak mentor. Jadi orang-orang yang memang lo anggap jauh lebih ahli atau dia terkenal memang ahlinya di bidang itu, apapun yang gak hanya marketing. Jadi lo temukan dia, lo belajar dari dia secara langsung atau lewat karya-karyanya dia gitu. Lo temukan mentor. Karena dia jelas sudah melalui berbagai macam tantangan di hidupnya, dia sudah menyelesaikannya dan dia punya solusi untuk hal-hal tersebut gitu ya. Jadi lo bisa belajar dari situ. Ya. Terus yang kedua adalah lo harus perbanyak pergaulan. Untuk apa? Supaya lo punya banyak referensi. Kan teman-teman lo, saudara-saudara lo, coba deh sekarang lo lihat handphone lo, atau setelah video ini kalau lo nonton di handphone ya, lo scroll up di kontak lo. Itu banyak banget. Ternyata ada yang dia ahli ini, ada yang dia hobinya ini, ada yang sekarang dia profesinya ini. Itu banyak banget. Coba di kontak lagi atau ya lo make new friends. Gitu, supaya banyak referensi. Terus yang ketiga, saran gue sih, lo harus punya kemampuan untuk bisa cermat sih. Karena biar bagaimanapun, lo akan membuat sebuah, rencana strategis tadi gitu loh. Jadi lo harus bisa mengupayakan, ini lo capital yang gue punya sekarang, target gue ini, time frame gue sekian, nah lo harus perhitungkan semuanya. Menyusun target dan melaksanakan pencapaian targetnya berarti. Iya, pencapaian targetnya. Jadi ya tadi rencana strategis itu memuat beberapa hal tadi. Iya. Itu sih 3 hal tadi. Sip. Doi. Thank you banget nih waktunya. Ilmu-ilmunya udah bagi-bagi di sini buat teman-teman. Nah, buat kalian yang mau ngobrol juga sama Aryo Dikdoyo ini gitu ya, secara langsung, kalian bisa cek Instagramnya, siapa tahu ada lowongan pekerjaan juga mungkin gitu ya.
Boleh kita ngobrol. Iya. Oke. Sekali lagi, thank you Doi. Gue thank you banget udah datang ke sini. Siap, sama-sama. Oke, gue tutup aja videonya ya. Lagi sekali buat teman-teman yang masih SMA, kuliah, pencari kerja, first jobber. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye-bye.